Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Gempitasari dengan NIM 24005005 akan menjelaskan materi tentang media pembelajaran. Pada slide pertama, pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala alat yang digunakan untuk membantu proses penyampaian materi dari guru kepada siswa agar lebih mudah dipahami. Bisa berupa gambar, video, audio, atau benda nyata, dan membantu memperjelas materi. Semua alat yang dipakai guru untuk menyampaikan materi supaya lebih mudah dipahami oleh siswa. Jadi tidak harus selalu alat yang canggih, hal sederhana seperti gambar, papan tulis, bahkan benda di sekitar juga termasuk media. Tujuan utamanya adalah membantu siswa supaya tidak hanya mendengar penjelasan, tapi juga bisa melihat atau merasakan langsung. Contohnya, misalnya guru menjelaskan tentang tumbuhan. Kalau hanya dijelaskan secara lisan, mungkin siswa sulit membayangkan. Tapi kalau guru membawa daun asli atau menampilkan gambar, siswa jadi lebih paham. Slide selanjutnya tentang peran media pembelajaran. Dalam proses belajar, media memiliki peran penting untuk membuat pembelajaran lebih hidup dan tidak monoton, menarik perhatian siswa, membantu pemahaman materi, menciptakan suasana belajar yang aktif. Media pembelajaran punya peran penting dalam proses belajar. Tanpa media, pembelajaran biasanya terasa monoton dan membuat siswa cepat bosan. Media dapat membantu menarik perhatian siswa sejak awal, membuat pembelajaran lebih interaktif, mempermudah guru dalam menjelaskan materi. Contohnya, guru menggunakan video pendek di awal pelajaran. Siswa jadi lebih fokus dan penasaran dibandingkan langsung dijelaskan dengan ceramah. Selanjutnya, fungsi media pembelajaran. Media tidak hanya sebagai alat bantu, tetapi juga memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, menarik perhatian. Yang kedua, meningkatkan minat belajar. Yang ketiga, mempermudah pemahaman. Dan terakhir, membantu siswa yang kesulitan belajar. Maksudnya, media tidak hanya sekedar alat bantu, tapi juga punya fungsi yang cukup besar dalam pembelajaran. Fungsi atensi yaitu menarik perhatian siswa, fungsi afektif yaitu membuat siswa lebih tertarik dan semangat, fungsi kognitif yaitu membantu siswa memahami materi. Yang keempat, fungsi kompensatoris yaitu membantu siswa kesulitan belajar. Contohnya, saat belajar sejarah, guru menampilkan film pendek tentang peristiwa masa lalu. Ini membuat siswa lebih tertarik dan lebih mudah memahami dibanding hanya membaca buku. Selanjutnya, kriteria pemilihan media pembelajaran. Pemilihan media harus dilakukan dengan tepat agar pembelajaran berjalan efektif. Yang pertama, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, disesuaikan dengan karakteristik siswa. Yang ketiga, mudah digunakan dan tersedia. Yang keempat, efisien dan tidak mempersulit proses belajar. Maksudnya, dalam memilih media, guru tidak boleh asal pilih. Harus dipikirkan apakah media tersebut benar-benar cocok atau tidak. Beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, sesuai dengan usia dan kemampuan siswa. Yang ketiga, mudah digunakan dan tidak memakan banyak biaya. Contohnya
untuk anak SD. Lebih cocok menggunakan gambar atau video animasi daripada teks panjang karena mereka lebih mudah memahami visual. Selanjutnya, langkah memilih media. Agar media tepat sasaran, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis materi. Yang ketiga, mengenali kondisi siswa. Yang keempat, memilih media yang sesuai. Terakhir, melakukan evaluasi. Maksudnya, supaya media yang digunakan tepat, ada langkah-langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, guru menentukan tujuan pembelajaran dulu. Setelah itu, melihat materi yang akan diajarkan. Kemudian, memahami kondisi siswa, baru memilih media yang sesuai. Terakhir, guru harus mengevaluasi apakah media tersebut efektif atau tidak. Contohnya, kalau tujuan pembelajaran adalah agar siswa memahami proses hujan, maka media yang cocok adalah video animasi, bukan hanya penjelasan lisan. Selanjutnya, mengembangkan media pembelajaran. Jika media belum tersedia, guru dapat mengembangkannya sendiri melalui tahapan berikut: perencanaan, desain, pembuatan, uji coba, dan perbaikan. Media yang baik biasanya melalui proses revisi agar semakin efektif digunakan. Maksudnya, kalau media yang dibutuhkan tidak tersedia, guru bisa membuat sendiri. Ini justru sering terjadi di lapangan. Prosesnya dimulai dari merencanakan media, lalu membuat desainnya, kemudian dibuat, diuji coba, dan diperbaiki jika ada kekurangan. Contohnya, guru membuat PowerPoint sendiri dengan gambar dan penjelasan sederhana. Setelah digunakan, ternyata siswa masih bingung. Lalu guru memperbaiki penampilannya agar lebih jelas. Selanjutnya, integrasi media dalam rencana pembelajaran. Media dapat digunakan pada kegiatan pembuka atau untuk menarik perhatian, kegiatan inti atau penyampaian materi, dan kegiatan penutup atau evaluasi atau penguatan. Maksudnya, media harus dimasukkan ke dalam RPP supaya penggunaannya terarah, bukan sekedar tambahan. Media bisa digunakan di pembukaan untuk menarik perhatian, kegiatan inti untuk menjelaskan materi, dan penutup untuk evaluasi. Contohnya, materi tentang lingkungan. Awalnya video pencemaran lingkungan. Intinya itu gambar jenis sampah. Bagian penutupnya kuis sederhana. Selanjutnya kesimpulan. Media pembelajaran merupakan bagian penting dalam proses belajar mengajar karena dapat membantu meningkatkan pemahaman dan minat siswa. Penggunaan media harus disesuaikan dengan tujuan, materi, dan kondisi siswa agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna. Maksudnya, media pembelajaran sangat penting dalam proses belajar karena bisa membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah dan membuat suasana belajar lebih menarik. Namun penggunaannya harus tepat. Guru harus menyesuaikan media dengan tujuan, materi, dan kondisi siswa agar pembelajaran menjadi efektif. Sekian penjelasan pada materi kali ini. Kalau ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.